Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2492 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 23 ayat 26. Di bawah perikop, Yesus dibawa untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirena, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Yesus dijatuhi hukuman mati dengan cara disalib oleh karena desakan orang banyak yang meminta Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Dalam perjalanan menuju Bukit Golgota, tentara Romawi menahan seseorang yang mereka temui dalam perjalanan menuju Golgota. Orang itu kemudian kita kenal bernama Simon dari Kirene. Haleluya. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari Simon dari Kirene ini? Yang pertama saudara, Simon dari Kirene ini adalah orang pilihan. Amin. Dia dipilih untuk memikul salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang pilihan. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Bukan kita yang pilih supaya kita percaya Yesus. Bukan kita yang memilih, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Amin. Sudah perhatikan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, Simon adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memikul salib Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa salib ini bicara tentang penderitaan. Kalau saudara menderita karena sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah kasih karunia. Amin. Saudara tidak salah, tapi saudara harus menanggung penderitaan. Itu adalah kasih karunia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara menderita karena saudara mengikut Yesus, saudara melayani Yesus, saudara mengalami salib, mengalami penderitaan, mengalami tekanan, mengalami satu pergumulan yang berat dalam hidup saudara, saya mau bilang, itu tandanya saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, dipilih untuk diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ujian terhadap orang-orang pilihan adalah penganiayaan, adalah penderitaan. Ada berapa banyak orang Kristen yang gak tahan menderita, yang tidak tahan mengalami penganiayaan, penderitaan dalam hidupnya, akhirnya apa? Menyangkal Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ujian terhadap kesetiaan kita, orang-orang pilihan Tuhan adalah salib, yaitu penderitaan. Oleh karena itu saudara,
tetaplah setia. Amin. Walaupun ada banyak sekali tekanan, penderitaan, pergumulan yang berat, tetaplah setia pada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Saudara dan saya dipilih Tuhan, dipilih untuk diselamatkan. Yang kedua, Simon dari Kirene ini, saya sebut dia adalah orang hebat. Amin. Kenapa dia hebat? Karena dia memikul salib, dia memikul beban yang tidak harus dia pikul, tapi dia pikul. Wow, saya katakan Simon Kirene ini orang hebat. Saudara juga saya katakan saudara orang hebat. Kalau saudara terlibat dalam pekerjaan Tuhan, saudara memikul beban yang harusnya saudara tidak pikul, tapi saudara ambil salib itu. Saudara pikul bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan, orang percaya yang lainnya. Saudara, saya tahu saudara dalam rumah tangga saja sudah banyak persoalan pergumulan, betul? Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, saudara banyak sekali masalah, persoalan, banyak sekali pergumulan yang harus saudara pikul dalam kehidupan saudara. Saudara, untuk menjalani kehidupan kita saja sudah berat, tapi saudara mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan. Saudara juga harus memikirkan orang banyak, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang memikul beban yang tidak harus dia pikul, saya katakan itu orang hebat. Amin. Saya katakan saudara yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, saudara sebagai pendeta, saudara sebagai majelis, saya mau katakan saudara orang hebat. Amin. Simon dari Kirene ini saya katakan dia orang hebat. Karena apa? Dia memikul salib yang tidak harus dia pikul. Saudara yang dikasihi Tuhan, Simon Kirene ini bisa saja dia menolak. Sangat bisa. Tapi Simon dari Kirene tidak menolak salib Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dia memikul salib itu. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya orang hebat. Kalau kita menanggung beban yang tidak harus kita tanggung, kamu orang hebat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di tengah keluarga kita, kakak beradik kita mungkin juga sudah masa bodoh, sudah tidak mau menanggung pergumulan keluarga besar, atau mungkin dalam pelayanan saudara, bahkan hamba Tuhan mungkin sudah mulai menyerah karena beban pelayanan yang begitu berat yang harus mereka pikul, sementara kebutuhan mereka sehari-hari saja sudah ngos-ngosan, saudara. Dan saudara mau terlibat di dalamnya, memikul beban yang tidak harus saudara pikul itu, saya katakan saudara orang hebat. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga kita belajar dari Simon dari Kirene ini. Yang ketiga, Simon Kirene ini adalah orang yang kuat hatinya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya bilang bisa saja dia tolak. Betul? Bisa saudara. Tapi Simon Kirene ini, dia tidak menolak untuk memikul salib Yesus. Karena apa saudara? Simon Kirene ini kuat hatinya. Amin. Makanya dia tidak protes. Ketika orang memaksa dia untuk memikul salib Yesus, dia tidak protes. Dia tidak mengeluh. Dia tidak menolak. Saudara, saya menangkap di sini bahwa Simon Kirene ini memiliki hati yang sangat kuat, sehingga dia tidak menolak, dia tidak mengeluh, dia tidak protes, tetapi dia lakukan dengan segenap hati. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak menemukan dalam Alkitab menceritakan keluhan dari Simon Kirene. Saudara, saya yakin dan percaya salib yang dia pikul itu sangat berat. Tetapi saudara belajar dari Simon Kirene ini, dia tidak mengeluh. Dia melakukannya
dengan sukacita karena hatinya kuat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang perjalanan mengikut Tuhan itu tidak semua berjalan mulus. Ada banyak sekali tantangan. Terkadang kita harus pikul salib yang begitu berat. Tapi saudara, saya percaya kalau kita menguatkan hati kita, maka kita akan sampai ke tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak orang, bahkan hamba Tuhan, menyerah di tengah jalan. Karena merasa apa saudara? Merasa diri bahwa pergumulan, persoalan, beban dalam pelayanan itu harus dia pikul sendiri. Makanya dia pikir ini beban yang begitu berat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semua saya ajak untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara perhatikan hamba Tuhan itu, mereka menanggung pergumulan semua jemaat. Kalau jemaat ada masalah yang jemaat pikirkan ya hanya diri mereka. Tapi kalau gembala, pendeta saudara, dia memikirkan semua masalah yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali saya ketemu dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan, mereka itu tidak bisa tidur jam 10 malam, tidak bisa. Mereka pasti akan tidur di atas jam 1, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa kali saya bertemu dengan teman-teman hamba Tuhan, mereka baru bisa tidur jam 1, jam 2, ada bahkan yang jam 3. Karena apa? Memikirkan pergumulan jemaat dibawa dalam doa. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, saudara jangan berdiam diri. Ayo kita kerjakan, lakukan bersama-sama. Kalau kita kerjakan bersama-sama, kita kuat, kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang hebat, dahsyat. Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Tapi kalau kita berdiam diri, hanya pendeta saudara, hanya majelis saudara yang bekerja, saudara yang dikasihi Tuhan tidak akan maksimal. Saudara, mari kita bekerja sama. Bersama-sama kita menjadi kuat. Amin. Mari kita kerjakan bersama-sama tanpa mengeluh, tanpa protes. Mari kita kerjakan itu dengan sukacita. Jangan menolak. Saya banyak sekali melihat, mendengar, bahkan di jemaat kami ada yang menolak pelayanan, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang menolak pelayanan, mereka berpikir bahwa pelayanan itu satu beban. Kenapa itu menjadi beban? Karena mereka tidak menerima dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita menguatkan hati kita sama seperti Simon dari Kirene ini, saya percaya saudara, salib itu sangat berat, tetapi dia rasa ringan. Karena apa? Dia menguatkan hatinya dengan ungkapan syukur. Saudara, dia tidak protes, dia tidak menolak, dia tidak mengeluh. Dia mengambil salib itu, dia pikul dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kuatkan hati. Supaya beban pelayanan yang sudah pikul tidak terasa berat, tapi terasa enteng. Karena apa saudara? Karena kita memikulnya bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kita belajar saudara, pelajaran dari Simon dari Kirene. Simon Kirene ini adalah orang pilihan. Dia dipilih untuk memikul salib Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Saudara, kita dipilih untuk apa? Untuk pikul salib. Amin. Salib itu bicara penderitaan. Makanya hanya dibutuhkan orang-orang hebat seperti saudara dan saya. Saudara dan saya yang masih terlibat dalam pelayanan itu luar biasa. Saudara orang hebat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita belajar dari Simon Kirene. Dia orang hebat. Karena apa? Dia memikul salib, dia memikul beban yang tidak harus dia pikul. Jadi itulah kasih karunia dari Simon Kirene ini. Jadi saudara dan saya yang memikul beban, baik itu beban dalam pelayanan, beban jemaat, yang tidak harus saudara pikul, tapi saudara pikul saudara. Saya mau bilang saudara orang hebat. Amin. Yang ketiga, saudara orang yang kuat hati. Kalau saudara memikul salib,
tidak menolak, tidak protes, tidak mengeluh. Saya katakan, saudara orang kuat hatinya. Haleluya. Saudara melayani itu ya dengan sukacita. Jangan yang terpaksa, saudara. Lakukan dengan sukacita. Saudara lihat, Simon dari Kirene ini yang tadinya dia dipaksa untuk pikul salib Yesus itu. Tapi saudara perhatikan, Simon Kirene tidak mengeluh, tidak protes. Dia menerima salib itu dan dia pikul dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Kami bersyukur kami boleh diingatkan kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memikul salib. Dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan memberi kami beban, yaitu salib. Kami bersyukur Tuhan, kami mau kerjakan dengan sepenuh hati. Kami akan terima salib ini. Kami mau terima dengan sukacita. Kami berdoa Tuhan berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa 2 bulan lagi kita akan merayakan 7 tahun renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Tepatnya pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali. Dan semua pendengar diundang untuk datang hadir dalam ibadah ucapan syukur 7 tahun renungan pagi ini mengudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau menabur untuk suksesnya acara ini, saudara bisa menabur ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 6719476. Atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Alfred Mawuntu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau datang informasi dan juga konfirmasi, saudara bisa hubungi WA saya 081337491360. Haleluya. Saudara dukung terus melalui doa, daya dan dana supaya pelayanan ini tetap eksis mengudara memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.